Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id, dan di video kali ini kita akan menjelaskan tentang pemahaman seputar indeks massa tubuh atau body mass index ya. Jadi indeks massa tubuh atau sering disingkat sebagai IMT merupakan salah satu cara untuk mengetahui rentang berat badan ideal dan memprediksi seberapa besar resiko gangguan kesehatan yang akan terjadi. Metode ini digunakan ya, atau ada poin-poin di antara IMT ini yang didapati dari hasil perbandingan antara berat badan yang dimiliki dengan tinggi badan yang dimiliki. Jadi setiap orang memiliki indeks massa tubuh atau body mass index ya, dalam bahasa Inggris disebut sebagai body mass index atau disingkat BMI ya. Nah, jadi berdasarkan berat badan dan juga tinggi badan seperti itu. Jadi ada perbandingan masing-masing dan ini akan menunjukkan apakah tubuh seseorang tersebut proporsional ataukah belum. Jadi di dalam BMI ini akan ketahuan ya. Jadi ketika seseorang memasukkan berat badannya terus kemudian memasukkan tinggi badannya, nah di situ akan tahu apakah dia ya dengan berat badan yang dimiliki dan juga dengan tinggi badan yang dimiliki termasuk ke dalam kategori yang normal atau ideal, atau berat badan yang berlebih atau bahkan yang termasuk ke dalam obesitas. Demikian halnya juga bagi mereka yang misalnya secara berat badan cenderung kurang atau terlalu kurus seperti itu. Nah, ada 4 pembagian di dalam IMT atau indeks massa tubuh ini. Yang pertama yaitu ketika seseorang dinyatakan memiliki indeks massa tubuh sama dengan atau di atas 30, maka orang tersebut termasuk ke dalam kategori obesitas. Ya, jadi ketika dihitung ya antara tinggi badan dengan berat badannya dan memiliki nilai 30 ya, hasilnya 30, maka orang tersebut akan masuk ke kategori obesitas. Dan jika seseorang ya mendapati poin dari indeks massa tubuh yang dimiliki mulai dari 25 ya poinnya sampai dengan 29,9, karena 30 tadi termasuk ke dalam kategori obesitas. Jadi antara 25 sampai dengan 29,9 termasuk ke dalam kategori overweight atau kelebihan berat badan ya. Jadi antara 25 sampai dengan 29,9 ya. Dari 30 sampai ke atas ya, di atas 30 ya, atau sama dengan 30 itu obesitas. Kemudian dari 25 ya atau sama dengan 25 sampai dengan 29,9 itu termasuk ke kategori kelebihan berat badan. Dan kemudian normal ya, atau berat badan ideal itu ketika seseorang memiliki indeks massa tubuh mulai dari 18,5 sampai dengan 24,9. Jadi mulai dari yang artinya sama dengan atau di atas dari 18,5 atau sama dengan ya atau di bawah dari 24,9. Terus kemudian ya ketika seseorang memiliki indeks massa tubuh di bawah 18,5, maka orang tersebut memiliki berat badan di bawah normal ya, atau terlalu kurus atau di bawah ideal, semacam seperti itu. Nah, itu biasanya didapati ketika seseorang ya secara internasional. Hanya saja terjadi perubahan ketika indeks massa tubuh tersebut ya dilakukan, perhitungan indeks massa tubuh tersebut dilakukan oleh berat badan orang populasi Asia, termasuk di dalamnya adalah Indonesia ya, karena memiliki bentuk postur tubuh yang berbeda. Jadi di Asia ini ya IMT atau indeks massa tubuh itu ketika seseorang berada atau di atas 25 ya. Jadi yang tadinya 30 ya atau sama dengan 30 indeks massa tubuhnya, sekarang kalau di Asia mulai dari 25 termasuk ke kategori obesitas. Terus kemudian kelebihan berat badan mulai dari 23 sampai dengan 24,9. Lalu normal berada di kisaran 18,5 sampai dengan 22,9, dan yang di bawah angka dari 18,5 akan termasuk ke kategori kurang berat badannya seperti itu.
Nah, ketika seseorang semakin tinggi indeks massa tubuh yang dimiliki, maka bentuk tubuhnya juga akan semakin besar ya. Tentu saja ketika seseorang kelebihan berat badan dan juga apalagi obesitas, maka bentuk tubuhnya akan terlalu berat, terlalu besar begitu ya, sehingga akan mengakibatkan berbagai macam keluhan penyakit seperti itu. Nah, juga ya, indeks massa tubuh ini hanya merupakan salah satu metode untuk menentukan apakah berat badan yang kalian miliki saat ini termasuk ke dalam kategori normal, ataukah berlebihan, ataukah obesitas, ataukah kurang, semacam seperti itu. Tapi ada beberapa faktor-faktor lain yang menyebabkan hal-hal tersebut atau menjadi indikasi kategori tersebut. Namun ya, indeks massa tubuh atau body mass index ini sangat cukup membantu untuk menjadi salah satu referensi untuk kita memperhatikan bentuk tubuh kita, berat badan kita, seperti itu. Oke ya, saya rasa itu semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share serta subscribe dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini. Dan sampai bertemu kembali dengan saya Erwin Eka dari dietkalori.co.id.